Perkenalkan, nama saya Ren Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan codingan home, view home. Nah, di sini ada banner section star. Di sini pada bagian banner, bagian ini menampilkan banner dengan gambar latar belakang yang diambil dari direktori aset underscore pelanggan cash underscore bg image underscore kategori bg3 jpg. Nah, pada bagian banner ini dibungkus dalam beberapa div dengan kelas untuk tata letak dan responsivitas. Lalu berikut ada bagian layanan. Nah, pada bagian layanan, bagian ini menampilkan langkah-langkah cara kerja layanan pencucian kendaraan mulai dari memilih metode pembayaran hingga pencucian selesai. Setiap langkah ditampilkan dengan gambar dan deskripsi singkat. Nah, poin pentingnya di sini, gambar dan konten dinamis diambil dari direktori dan database menggunakan PHP. Tata letak dan tampilan diatur menggunakan kelas CSS. Yang terakhir, deskripsi singkat pada setiap tempat cuci diambil dari deskripsi penuh dan dipotong hingga 5 kata pertama. Lalu di sini saya akan menjelaskan controller home. Nah, di sini ada controller untuk home. Untuk codingan di sini di base path memastikan bahwa file ini tidak dapat diakses secara langsung melalui URL. Nah, pelanggan kelas yang mengekstenkan ci.controller menjadikannya sebuah controller di coordinator. Lalu di sini ada konstruktor. Untuk konstruktor Varens konstruk, di sini penjelasannya memanggil konstruktor dari kelas induk ci.controller. Inisialisasi library midtrans dengan parameter server key dan mode produksi false berarti masih dalam mode sandbox. Memuat helper URL yang menyediakan fungsi-fungsi untuk manipulasi URL. Dan terakhir, memuat model pelanggan model yang akan digunakan untuk operasi database. Lalu di sini ada metode index. Metode index mengatur judul halaman sebagai landing. Lalu mengambil data 6 tempat cuci terbaru dan tempat cuci populer dari model pelanggan model. Lalu yang terakhir memuat view header, sidebar, index dan footer dengan data yang sudah diambil. Lalu di sini ada metode tempat. Nah, yang ini codingannya. Penjelasannya mengatur judul halaman sebagai tempat cuci, lalu mengambil data tempat cuci berdasarkan ID dari model pelanggan model, lalu mengambil rekomendasi tempat cuci dan ulasan rating untuk tempat cuci tersebut, dan yang terakhir memuat view header, sidebar, tempat cuci dan footer dengan data yang sudah diambil. Lalu ada public function tempat cuci. Di sini penjelasannya mengatur judul halaman sebagai tempat cuci, mengambil data tempat cuci berdasarkan ID dari model pelanggan model, mengambil rekomendasi tempat cuci dan ulasan rating untuk tempat cuci tersebut, memuat view header, sidebar, tempat cuci dan footer dengan data yang sudah diambil. Lalu di sini ada metode cari, metode sama aja penjelasannya. Kesimpulannya, controller pelanggan berfungsi untuk menangani berbagai halaman yang berkaitan dengan pelanggan seperti landing page, detail tempat cuci, daftar semua tempat cuci, dan halaman pencarian tempat cuci. Setiap metode dalam controller ini bertanggung jawab untuk memuat data yang diperlukan dari model dan kemudian meneruskan data tersebut ke view yang sesuai. Nah, di sini saya akan menjelaskan model untuk tampilan home. Nah, di sini ada model register. Di sini untuk model register mengambil data dari form melalui metode post dan menyimpannya ke dalam array. Memasukkan data tersebut ke dalam tabel pelanggan di database. Ini codingannya di sini. Lalu ada cek email mengecek keberadaan email di tabel pelanggan berdasarkan input email dari form. Lalu ada data pelanggan, ini codingannya. Mengambil data pelanggan berdasarkan ID yang disimpan di decision. Lalu ada fact, mengambil semua data dari tabel fact. Lalu ada get by ID profile, memperbarui data profil pelanggan berdasarkan ID. Lalu di sini ada get ID tempat cuci.
Get ID tempat cuci mengambil data 6 tempat cuci terbaru dan menambahkan informasi rating dan jumlah rating. Lalu di sini ada get by tempat cuci juga sama. Lalu get by tempat cuci populer sama saja penjelasannya, mengambil data 4 tempat cuci populer berdasarkan jumlah rating. Lalu di sini ada get rekomendasi sama saja penjelasannya. Terus ini ada get rating. Get rating mengambil data rating dan feedback untuk tempat cuci tertentu berdasarkan ID. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, nama saya Intan Nurul Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan codingan transaksi aktif. Pada halaman bagian page header, codingannya itu kan penjelasannya ini merupakan bagian atas halaman dengan judul transaksi aktif dan breadcrumb yang mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama dan menampilkan halaman saat ini. Lalu bagian subcard page pada halaman ini menampilkan tabel yang berisi detail transaksi aktif pelanggan termasuk gambar tempat cuci, informasi seperti waktu transaksi, jenis cuci, mobil atau motor, jadwal, total bayar, status transaksi, lunas atau pending atau dibatalkan, status pencucian, menunggu atau diproses atau selesai, dan aksi yang dapat dilakukan oleh pengguna seperti melihat detail transaksi, cara bayar, dan membatalkan transaksi. Nah, lalu di sini ada codingan modal detail. Nah, bagian ini berisi modal detail untuk setiap transaksi yang aktif. Modal ini menampilkan detail lengkap transaksi seperti ID, nama billing, jenis cuci, jenis kendaraan, jadwal, total bayar, jenis pembayaran, VA number, waktu transaksi, dan status transaksi. Juga terdapat aksi seperti mencetak invoice jika status transaksi lunas, dan opsi untuk membatalkan transaksi jika masih dalam status pending. Nah, keseluruhan kode tersebut digunakan untuk membangun halaman yang menampilkan transaksi aktif, pelanggan memberikan informasi detail transaksi, dan memberikan opsi untuk interaksi seperti melihat detail transaksi, mencetak invoice, dan membatalkan transaksi. Oke, terima kasih penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Dinia Putri. Di sini saya akan menjelaskan Fak Controller. Baik, di sini codingannya. Fungsi Fak tujuannya menampilkan halaman Fak, frequently asked question. Variabel data merupakan sebuah array yang berisi data yang akan digunakan dalam tampilan title. Variabel ini menentukan judul halaman. Di sini judulnya adalah Fak. Fak variabel ini berisi data Fak yang diperoleh dari metode data Fak yang ada pada objek model, pelanggan model. Lalu membuat tampilan. Header memuat tampilan header dari direktori pelanggan. Layout header. Tampilan ini biasanya berisi elemen-elemen seperti tag head, navigasi, dan mungkin juga bagian atas halaman. Lalu sidebar memuat tampilan sidebar dari direktori pelanggan. Layout sidebar. Sidebar ini biasanya berisi menu atau widget-widget pendukung lainnya. Lalu indeks memuat konten utama halaman Fak dari direktori pelanggan. Fak indeks di sini berisi tampilan isi dari halaman Fak.
Lalu footer, memuat halaman footer dari direktori pelanggan. Layout footer. Footer ini biasanya berisi informasi bawah halaman dan link-link lainnya. Lalu script, memuat tampilan script khusus untuk halaman FAQ dari direktori pelanggan. FAQ script. Script ini bisa berisi kode JavaScript atau CSS khusus yang diperlukan untuk halaman FAQ. Dengan cara ini, fungsi FAQ mengatur dan memuat seluruh elemen yang diperlukan untuk menampilkan halaman FAQ secara lengkap kepada pengguna, termasuk pengambil data FAQ dari model dan memasukkannya ke dalam tampilan yang sesuai. Ini adalah pendekatan umum dalam pengembangan web dengan menggunakan framework kode Jupyter untuk memisahkan tampilan dan logika aplikasi dengan baik. Baik, selanjutnya di sini ada fungsi profil. Kodingannya yang ini. Fungsi ini memuat halaman profil pelanggan. Pertama, data seperti judul halaman, data titel, dan data pelanggan. Data pelanggan diambil dari model pelanggan model. Selanjutnya, halaman ini dibuat dengan memuat header, sidebar, konten profil, footer, dan script yang diperlukan untuk halaman profil. Lalu ada update profil. Kodingannya yang ini. Fungsi ini digunakan untuk mempengaruhi profil pelanggan. Data seperti nama, email, alamat, nomor handphone, umur, dan jenis kelamin diambil dari inputan form. Jika ada gambar yang diunggah, fungsi do upload dipanggil untuk mengunggah gambar ke direktor upload pelanggan, dan data gambar disimpan dalam data image. Setelah itu, data profil diperbarui menggunakan model pelanggan model, dan pengguna direct kembali ke halaman profil dengan pesan sukses. Lalu ada do upload. Kodingannya yang ini. Fungsi ini bertugas untuk melakukan proses upload gambar. Nama gambar yang diunggah dibuat berdasarkan timestamp. Lalu saat upload dan konfigurasi upload seperti path, upload path, tipe file yang diizinkan, allowed type, dan nama file. File nama diatur dalam config. Setelah gambar diunggah, fungsi mengembalikan nama file untuk disimpan dalam profil pelanggan. Lalu ada update password. Kodingannya yang ini. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui password pelanggan. Password yang baru dimasukkan diambil dari input form, kemudian divalidasi menggunakan aturan minimal panjang password. Jika validasi berhasil run, mengembalikan true password di hash menggunakan fungsi getHash. Kemudian data profil diperbarui dengan model pelanggan model, dan pengguna diretract kembali ke halaman profil dalam pesan sukses. Jika validasi gagal, pengguna diretract kembali ke halaman profil dengan pesan error. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Hadi Susanto dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan codingan views dari admin, dashboard admin. Yang pertama di sini ada header halaman. Pada bagian ini menampilkan pesan sambutan kepada admin yang sedang login. Nama admin diambil dari variabel admin. Yang ini codingannya. Di sini. Kemudian ke pendapatan bulanan. Pada bagian ini menampilkan pendapatan bulanan dengan beberapa opsi seperti memperbarui data atau melihat tindakan lainnya. Kodingannya ada di sini. Pendapatan. Ini untuk pendapatan mobilnya. Di sini jumlah pendapatan bulan ini. Kemudian di sini untuk pendapatan
dari motornya. Yang ini codingannya. Nah, ini total jumlah pendapatan. Kemudian untuk ulasan, bagian ini menampilkan ulasan dari pelanggan dengan rating dan feedback mereka. Ada juga opsi untuk melihat lebih detail atau mengirim pesan ke pelanggan. Di sini ulasannya. Untuk codingannya di sini. Kemudian transaksi baru. Bagian ini menampilkan daftar transaksi terbaru dengan detail seperti ID pesanan, nama pelanggan, tipe cuci, jadwal total, dan status transaksi. Codingannya ada di sebelah sini. Bagian ini menunjukkan total pendapatan bulan ini. Ada di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kode ini berfungsi untuk menampilkan berbagai informasi terkait dengan kinerja pencucian mobil dan motor, termasuk pendapatan bulanan, ulasan pelanggan, total saldo, perbandingan pendapatan, dan transaksi terbaru. Penggunaan loop dan kondisional membantu memastikan data ditampilkan secara dinamis. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan dari data tempat cuci Fuse. Yang pertama, header menampilkan judul halaman data tempat cuci. Yang kedua ada breadcrumb, menampilkan aplikasi breadcrumb untuk menunjukkan lokasi halaman dalam struktur situs. Ada di sebelah sini codingannya. Ini data tempat cucinya. Kemudian sampai sini codingannya. Kemudian ada bagian tabel data tempat cuci. Nah, di sini yang pertama card, membungkus tabel dalam elemen card untuk memberikan tampilan yang rapi. Kemudian ada table, menggunakan elemen table untuk menampilkan data tempat cuci. Kemudian ada dated, bagian header table yang berisi judul kolom. T-body, bagian isi table yang diisi dengan data dari variabel tempat cuci. Kemudian ada T-foot, bagian footer table yang berisi judul kolom ulang atau bisa digunakan untuk filter atau total. Ini di sini codingannya sampai sini. Nah, kemudian pada baris data tabel, looping data menggunakan PHP force untuk mengulangi setiap data tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan Fuse data transaksi. Yang pertama, sama seperti yang tadi, ada header, bagian ini menampilkan judul dalam halaman data transaksi. Kemudian breadcrumb, ini adalah navigasi breadcrumb yang menunjukkan lokal halaman saat ini dalam struktur situs. Ini membantu pengguna memahami hierarki halaman. Yang ini codingannya, di sini ada breadcrumb ya, sampai ke bawah sampai sini. Kemudian ada bagian table data transaksi. Sama seperti yang tadi, yang pertama ada card, elemen ini digunakan untuk memberikan tampilan yang rapi dan struktur pada table. Kemudian ada table, elemen table digunakan untuk menampilkan data dalam format table. Kemudian ada TID, bagian ini mendefinisikan header table dengan judul kolom. Kemudian ada T-body, bagian ini diisi dengan data yang diulangi menggunakan PHP forage loop. Kemudian yang terakhir ada T-foot, bagian footer table yang berisi judul kolom ulang atau bisa digunakan untuk filter atau total. Di sini codingannya. PHP loop untuk data table. Looping data PHP forage loop digunakan untuk interaksi melalui array transaksi dan menampilkan setiap baris data dalam table. Kemudian untuk data transaksinya, kita di sini tinggal masukkan order ID untuk menampilkan ID pesanan, kemudian pemesanan menampilkan nama pesanan, nama pemesan, kemudian detail transaksi di sini ada menampilkan nama usaha, waktu transaksi, jenis kendaraan dan jenis pelayanan. Kemudian ada jadwal,
menampilkan tanggal pemesanannya, total yaitu untuk menampilkan jumlah total transaksi, tipe pembayaran, bank, dan nomor virtual akun. Kemudian ada status transaksi, menampilkan status transaksi pending, lunas, atau dibatalkan dengan batch yang sesuai. Kesimpulannya adalah kode ini menampilkan data transaksi dalam format table yang rapi di halaman admin. Setiap kolom berisi informasi penting tentang transaksi, dan status ditampilkan dengan batch yang berbeda. Untuk memudahkan pengenalan visual, looping PHP digunakan untuk mengisi tabel dengan data dari database secara dinamis. Itu yang bisa saya jelaskan dari codingan views tersebut. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan. Di sini saya akan menjelaskan codingan Bennett pada rating. Yang pertama, ini memanggil metode Bennett rating dari model admin model. Terus ini kode ini memanggil metode Bennett rating dari model admin model. Model ini berisi logika untuk memperbarui status rating di database. Metode Bennett rating kemungkinan besar mengambil ID rating dari input post dan memperbarui statusnya menjadi nonaktif. Nah, itu. Terus selanjutnya di sini fungsi aktif rating. Fungsi aktif rating memanggil metode aktif rating dari model admin model. Kode ini memanggil metode aktif rating dari model admin model. Model ini berisi logika untuk memperbarui status rating di database. Metode aktif rating kemungkinan besar mengambil ID rating dari input post dan memperbarui statusnya menjadi aktif. Untuk penjelasan lebih lanjutnya di sini metode Bennett rating. Yang pertama, mengambil ID rating dari input post. Selanjutnya menggunakan metode where untuk menentukan record mana yang akan diperbarui. Terus selanjutnya menggunakan metode update untuk mengubah kolom status menjadi nonaktif. Terus metode active rating sama kayak tadi, mengambil ID rating dari input post. Menggunakan metode where untuk menentukan record mana yang akan diperbarui. Terus menggunakan metode update untuk mengubah kolom status menjadi satu atau aktif. Ini untuk codingannya ini di sini. Jadi kesimpulannya, kode ini memperbarui status rating pelanggan di database berdasarkan input dari admin dengan menggunakan form dalam modal dan fungsi di controller untuk memanggil metode di model. Sistem dapat mengubah status rating menjadi aktif atau nonaktif dan kemudian memperbaruinya di tampilan halaman admin. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan update pada pelanggan. Pengecekan admin. Fungsi ini pertama-tama memeriksa apakah pengguna yang sedang aktif adalah admin. Jika bukan admin, pengguna akan diarahkan ke halaman login admin. Terus pengaturan admin, data untuk tampilan. Nah, ini yang codingan ini untuk menetapkan judul halaman menjadi data pelanggan. Terus selanjutnya yang codingan ini, admin mengambil data dari admin model. Selanjutnya ini data yang pelanggan, mengambil daftar pelanggan dari model admin model dengan memanggil metode pelanggan list. Selanjutnya memuat tampilan. Fungsi ini membuat beberapa bagian halaman termasuk header, sidebar, konten utama atau indeks, footer, dan script. Ini untuk codingannya ini di sini. Terus untuk selanjutnya di sini ada option pelanggan data. Fungsi ini mengambil daftar pelanggan dari model admin model dengan memanggil metode pelanggan underscore list. Terus mengembalikan data dari format JSON.
Ini codingannya di sini. Terus selanjutnya sini ada function untuk aktifkan pelanggan. Sini memanggil model. Fungsi ini memanggil metode aktif pelanggan dari model admin model yang bertanggung jawab untuk mengubah status pelanggan menjadi aktif. Redirect. Setelah status pelanggan diubah, fungsi ini mengarahkan ulang ke halaman admin atau pelanggan untuk menampilkan daftar pelanggan terbaru. Ini codingannya di sini. Terus selanjutnya banned pelanggan. Nah, di sini banned pelanggan yang pertama memanggil model. Fungsi ini memanggil metode banned underscore pelanggan dari model admin model yang bertanggung jawab untuk mengubah status pelanggan menjadi nonaktif. Untuk ini redirect yang admin atau pelanggan. Setelah status pelanggan diubah, fungsi ini mengarahkan ulang ke halaman admin atau pelanggan untuk menampilkan daftar pelanggan terbaru. Cukup sekian penjelasan dari saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Alicia. Di sini saya akan menjelaskan codingan controller data fact pada bagian delete fact. Nah, di sini fungsi delete fact pada model admin model dipanggil. Ini berarti proses penghapusan data dilakukan di model tersebut. Hasil dari pemanggilan metode model ini disimpan dalam variabel $data di sini. Lalu setelah proses penghapusan selesai, pengguna diarahkan kembali ke halaman admin atau fact. Parameter refresh ini memastikan bahwa halaman dimuat ulang sepenuhnya sehingga setiap perubahan terbaru pada data fact akan ditampilkan. Lalu saya akan menjelaskan bagian view data fact. Nah, di sini terdapat header yang menampilkan judul halaman data fact. Lalu ada breadcrumbs yang menampilkan navigasi jalur dengan tautan ke halaman admin. Lalu di sini juga terdapat tombol tambah data. Ini button. Tombol ini tuh untuk menambahkan fact baru. Di sini juga terdapat tabel fact yang menampilkan daftar fact dalam tabel dengan kolom ID, question, answer, dan aksi. Lalu ada look fact yang menggunakan for each untuk menampilkan setiap baris data fact. Lalu terdapat tombol edit dan hapus. Button class. Tombol ini membuka modal edit dan hapus fact. Lalu codingan ini itu untuk menampilkan form tambah data. Dan codingan ini untuk menampilkan form untuk mengedit fact yang dipilih. Data fact yang akan diedit diambil dari variabel $check2. Form ini akan dikirim ke admin atau update fact saat tombol update ditekan. Nah, dan yang terakhir untuk delete di sini itu codingan ini menampilkan konfirmasi penghapusan untuk fact yang dipilih. Jika tombol yes ditekan, form akan dikirim ke admin. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan model dari data fact. Di sini terdapat function factlist itu bertujuan mengambil semua data dari tabel fact. Lalu terdapat get yang mengambil semua baris dari tabel fact. Lalu ada result yang mengembalikan hasil query sebagai array object.